Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Relin Minda Dipati dengan NIM 2214201147. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tren isu keperawatan gerontik dengan dosen pengampu Nurse Nisher Khairupan SKep MKes. Amerika Serikat, jumlah populasi lansia berusia 60 tahun atau lebih diperkirakan hampir mencapai 600 juta orang dan diproyeksikan menjadi 2 miliar pada tahun 2050. Pada saat itu, lansia akan melebihi jumlah populasi anak, yaitu 0-14 tahun. Jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan sebesar 7,28% pada tahun 2022, menjadi sebesar 11,34%. Faktanya, Cina terdapat populasi lansia yang sebagian besar berusia lebih dari 100 tahun, masih hidup dengan sehat, dan sedikit sekali prevalensi kepikunannya. Menurut mereka, rahasianya adalah menghindari makanan modern, banyak mengkonsumsi sayur dan buah, aktivitas fisik yang tinggi, sosialisasi dengan warga lain, serta hidup di tempat yang sangat bersih dan jauh dari polusi udara. Hal ini merupakan tantangan bagi kita semua untuk dapat mempertahankan kesehatan dan kemandirian pada lansia, agar tidak menjadi beban bagi dirinya, keluarga, maupun masyarakat. Pendekatan dan jenis pelayanan kesehatan lansia yang pertama, asas menurut WHO tahun 1991 adalah to add life to the years that have been added to life, dengan prinsip kemerdekaan, partisipasi perawatan, pemenuhan diri, dan kehormatan. Yang kedua, asas yang dianut oleh Departemen Kesehatan RI adalah meningkatkan mutu kehidupan lanjut usia, meningkatkan kesehatan, dan memperpanjang usia. Menurut World Health Organization tahun 1982, pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menikmati hasil pembangunan. Yang kedua, masing-masing lansia mempunyai keunikan. Yang ketiga, lansia diusahakan mandiri dalam berbagai tugas. Yang keempat, lansia turut memilih kebijakan. Yang kelima, memberikan perawatan di rumah. Yang keenam, pelayanan harus dicapai dengan mudah. Yang ketujuh, mendorong ikatan akrab antar kelompok antar generasi. Jenis pelayanan kesehatan terhadap lansia meliputi 5 upaya kesehatan, yaitu peningkatan, promotion, pencegahan, prevention, diagnosis dini dan pengobatan, early diagnosis and prompt treatment, dan pembatasan kecacatan atau disability limitation, serta pemulihan atau rehabilitation. Yang berikutnya, promotif. Upaya promotif merupakan proses advokasi kesehatan untuk meningkatkan dukungan klien, tenaga profesional, dan masyarakat terhadap praktik kesehatan yang positif menjadi norma-norma sosial. Penyampaian 10 perilaku yang baik pada lansia, baik perorangan maupun kelompok lansia, adalah dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mau menerima keadaan sabar, serta meningkatkan rasa percaya diri dengan melakukan kegiatan sesuai kemampuan. Yang ketiga, menjalin hubungan yang teratur dengan keluarga dan sesama. Yang keempat, olahraga ringan setiap hari. Yang kelima, makan sedikit tetapi sering, memilih makanan yang sesuai, dan banyak minum air putih. Yang keenam, berhenti merokok dan minuman keras. Yang ketujuh, kembangkan hobi dan minat sesuai kemampuan. Yang kedelapan, tetap memelihara hubungan harmonis dengan pasangan. Dan yang terakhir, memeriksa kesehatan secara teratur. Menyampaikan pesan bahagia. B. Berat badan berlebih dihindari. A. Atur makanan yang seimbang. H. Hindari faktor risiko penyakit jantung dan situasi yang menegangkan. A. Agar terus merasa berguna dengan mengembangkan kegiatan atau hobi yang bermanfaat. G. Gerak badan teratur dan sesuai kemampuan. I. Ikut nasihat dokter dan perawat. A. Awasi kesehatan dengan pemeriksaan secara berkala. Yaitu mencakup pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Melakukan pencegahan primer meliputi pencegahan kesehatan pada lansia sehat, tidak ada penyakit, dan promosi kesehatan. Jenis pelayanan pencegahan primer adalah sebagai berikut: konseling atau berhenti merokok dan minuman beralkohol, dukungan nutrisi, exercise, keamanan di dalam dan sektor rumah, manajemen stres, dan penggunaan medikasi yang tepat. Melakukan pencegahan sekunder meliputi pemeriksaan terhadap penderita tanpa gejala hingga penderita yang mengidap faktor risiko, kontrol hipertensi, deteksi dan pengobatan kanker,
screening atau pemeriksaan rektal, mammogram, pap smear, gigi, mulut, dan lain-lain. Melakukan pencegahan tersier dilakukan setelah terdapat gejala penyakit dan cacat. Mencegah cacat bertambah dengan ketergantungan serta perawatan bertahap, yaitu yang pertama tahap perawatan di rumah sakit, yang kedua rehabilitasi pasien rawat, yang ketiga perawatan jangka panjang. Pencegahan tersier yaitu mencegah berkembangnya gejala dengan memfasilitasi rehabilitasi dan membatasi ketidakmampu akibat kondisi kronis. Misalnya, osteoporosis atau inkontinensia urin atau fekal, mendukung usaha untuk mempertahankan kemampuan berfungsi. Early diagnosis and prompt treatment yaitu diagnosis dini dapat dilakukan oleh lansia sendiri atau petugas profesional atau petugas institusi. Oleh lansia sendiri dengan melakukan tes diri atau screening kesehatan, memanfaatkan kartu menuju kesehatan atau KMS, lansia memanfaatkan buku kesehatan pribadi atau BKP, serta penandatanganan kontrak kesehatan. Oleh petugas profesional atau tim, pemeriksaan status fisik, wawancara masa lalu dan saat ini, obat yang dimakan atau diminum, riwayat keluarga atau lingkungan sosial, kebiasaan merokok atau minuman beralkohol. Pemeriksaan fisik diagnostik seperti pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan pelvis dan rektum, gerakan sendi, kekuatan otot, penglihatan dan pendengaran, dan lain-lain. Screening kesehatan meliputi berat dan tinggi badan, kolesterol dan tumor, pemeriksaan status mental dan psikologis. Status mental terdiri atas pengkajian, memori, perhatian, orientasi, komunikasi, dan perilaku. Pemeriksaan status fungsi tubuh apakah mandiri atau independen, kurang mandiri atau partially, atau ketergantungan yaitu dependent. Rehabilitation, pelaksana tim rehabilitasi yaitu petugas medis, paramedis, dan non-paramedis. Prinsip pertahankan kenyamanan lingkungan, istirahat dan aktivitas mobilisasi, pertahankan kecukupan nutrisi, pertahankan fungsi pernafasan, pertahankan fungsi pencernaan, saluran kemih, psikososial dan komunikasi, upaya rehabilitasi penglihatan berkurang atau tidak bisa melihat, upaya rehabilitasi bagi lansia dengan keterbatasan pergerakan atau imobilisasi, upaya rehabilitasi bagi lansia dengan kepikunan atau demensia.